Dibuka Pak ya. Ya, Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah pada siang hari ini. Kami ucap syukur oleh kasih karunia Tuhan kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah pada siang hari ini. Dan kita akan awali ibadah kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu atas hidup kami Tuhan. Kau berikan kekuatan pada kami Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan. Dan saatnya kami Tuhan untuk kami mengucap syukur betapa Engkau baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam gereja kami Tuhan, di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun berada Tuhan, yang saat ini pagi, siang, dan sore nanti Tuhan melakukan ibadah Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang hadir Tuhan di dalam setiap ibadah yang dilakukan gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Biarlah lawatan Allah terjadi atas gereja-Mu, atas umat-Mu Tuhan dimanapun yang saat ini mengadakan ibadah Tuhan. Mari Tuhan ambil alih Tuhan, biarlah setiap kami fokus hanya kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Berkati setiap ibadah yang saat ini sedang berlangsung Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Dan berkati para hamba-hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh mengerti Tuhan. Umat-Mu boleh semakin Kau kuatkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari umat-Mu akan semakin Kau dewasakan Tuhan. Terus fokus dengan Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk para tunjung rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Niko, selaku Gembala GBI Gatot Subroto Tuhan Yesus. Kau akan sertai hamba-Mu dimanapun berada, hamba-Mu melayani Tuhan. Kau berikan kesehatan yang sempurna atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Manapun hamba-Mu pergi, biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Lebih Kau perlengkapi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, membawa umat-Mu Tuhan yang serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Niko Nyoto Harjo Tuhan dalam pembalaannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Wiliar Kautu Tuhan, Gembala CK4 Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah pengurapan yang daripada Engkau, kesehatan yang sempurna atas hamba-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan pakai lebih hamba-Mu ini Tuhan di pengembalaannya di CK4 Tuhan Yesus. Biar belas kasihan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. CK-CK yang ada di bawahnya Tuhan, satu biarlah unity Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Pak Mimpi Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengirimkan seorang gembala bagi kami Tuhan. Berkati Pak Mimpi, Ibu Kemprina datang Natania Tuhan di penggembalaannya di Mampa Perapatan Tuhan. Biarlah kami semua mendukung hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami satu unity Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengurapan yang daripada Engkau Tuhan turun atas para pemimpin kami, para tunjung rohani kami Tuhan Yesus. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke Tuhan, biarlah lawatan Allah terjadi turun atas Indonesia Tuhan. Kami memperkatakan damailah Indonesia Tuhan. Indonesia aman di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan semakin maju karena kami tahu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang terus mendoakan, terus mendukung pemerintahan yang telah berjalan ini Tuhan Yesus. Oh mari Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang senantiasa berdaulat atas Indonesia Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan.
Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Kiai Maruf Amin, Tuhan Yesus, dan para kabinet, menteri, jajaran tinggi TNI Polri, Tuhan. Biarlah mereka satu unit Tuhan, bahu-membahu Tuhan di dalam memajukan bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus. Karena kami yakin percaya Tuhan, Kau sudah kirimkan pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang takut akan Tuhan untuk membawa kami Tuhan menjadi bangsa yang maju Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami sudah menangkap visi yang daripada Engkau para pemimpin kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami Tuhan ambil bagian di dalamnya Tuhan Yesus. Untuk kami mendukung pemerintah Tuhan, memajukan bangsa kami ya Bapak. Bapak kami teringat untuk pemilu tahun depan Tuhan Yesus. Biarlah keamanan atas negara kami terus terjaga Tuhan. Ekonomi terus terjaga Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh maju terus Tuhan. Bangsa kami boleh terus Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang berdaulat atas Indonesia Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk DKI Jakarta Tuhan, di mana kami berada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Heru Tuhan Yesus selaku pejabat senantiasa atas hamba-Mu ini ya Bapak Yesus. Engkau berkati lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, Depok, Bekasi, Tangerang, bahkan Kepulauan Seribu, Tuhan berkati kota-kota penyangga ini Tuhan, biarlah semuanya Tuhan, satu unity Tuhan, mendukung apapun yang diusahakan Tuhan untuk memajukan DKI ini Tuhan Yesus. Biarlah takut akan Tuhan, ada para pemimpin kami Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus dalam kuasa-Mu Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan, untuk Mampang Perapatan, di mana gereja-Mu berada Tuhan, kami boleh beribadah. Kiranya Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memberkati Mampang Perapatan dan sekitarnya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, lawatan Allah terjadi atas Mampang Perapatan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami yakin dan percaya oleh Roh Kudus sendiri Tuhan yang akan menyingkapkan selubung yang menyingkap daerah Mampang Perapatan, sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Yerusalem Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa pilihan-Mu ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menilik hati mereka satu persatu Tuhan Yesus. Mereka boleh tahu bahwa Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus. Yaitu Engkau Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dunia Tuhan Yesus. Berkati bangsa Israel, Yerusalem Tuhan. Umat punyaan-Mu, umat pilihan-Mu Tuhan, berkati lebih lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GPI Mampang Perapatan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami boleh bergereja lokal di GPI Mampang Perapatan Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya untuk gembala kami Pak Gemimbi, Bu Gemrina Natania Tuhan Yesus, para diaken yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memimpin gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Seberapa yang ada Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin bertambah-tambah Tuhan, meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan bilangan-bilangan jemaat yang Engkau sendiri yang akan menambahkannya Tuhan, dengan cara yang ajaib Tuhan, dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami juga akan memperingati ulang tahun gereja kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati gereja kami Tuhan. Berkati jemaat yang ada Tuhan, dari sekolah minggu, youth, dewasa muda, dan jemaat para orang tua Tuhan. Berkati Tuhan kami semua Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami yakin dan percaya karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau sendiri akan memampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memimpin ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melawat kami Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita arahkan segenap hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Apapun beban kita, apapun intimidasi terhadap hidup kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Mari kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Mari jemaat Tuhan katakan, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allah, ya Allah, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Biar hatiku bersuka karena inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan. Yang hatiku bersuka ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, kiranya rohmu tinggal dalam hidupku. Kita bersama, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Kita bersama,
bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang siap dan muliakan Tuhan katakan amin. Baik Bapak Ibu, selamat datang yang baru bergabung di dalam ibadah pada siang hari ini. Mari kita bersukacita, mari kita menari bagi Tuhan, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah suaramu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah suaramu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan, kita puji Tuhan lebih lagi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, karena berkuasa. Tuhanlah kekuatan dan keselamatanku, Dia penolong yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta menyembah. Akulah kebangkitan, mujizat telah terjadi. Kasih anugerah, Engkau teguhkan mulia. Masuklah perbuatan, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatan, masuk dan keselamatan, Dia penolong yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta menyembah. Akulah kebangkitan, mujizat telah terjadi. Kasih anugerah, Engkau
saudara, tiba saatnya kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan pembacaan Mazmur 91. Saudari Fiona akan memimpin kita. Silakan, Fiona. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Ya, terima kasih Fiona. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengajaran dari Voice of Pentecost. Silakan Eva dibantu. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari 2 tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya.
Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak PDP Aneka Permadi. Kita akan kasih satu pujian anugerah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, terima semua sebagai anugerah.
kemudian Semoga panjang syukur Tuhan berucap kasih-Mu ya Allah, pada pagi siang hari ini Tuhan kami boleh kumpul bersama Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau yang menuntun setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, hati kami Tuhan, jangan Engkau lembutkan telinga kami Tuhan, Kau bukakan Tuhan mata rohani kami, Kau singkapkan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman daripada Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah sama-sama walaupun melalui online pada pagi siang hari ini. Baik, sebentar. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema mengenai anugerah. Haleluya. Anugerah itu adalah kebaikan Tuhan. Nanti kita akan melihat ya, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang sudah kita terima. Dan juga kemarin puji Tuhan di hari Jumat ada KUL, kita mengadakan KUL perdana setelah sekian lama tidak ada kelompok kecil, di mana walaupun hanya mungkin sekitar 1,5 jam gitu ya, tapi saya rasakan bahwa banyak cerita gitu ya sepanjang pandemi itu yang pengen untuk kita saksikan gitu ya. Saya juga rindu untuk teman-teman yang lain, untuk jemaat-jemaat yang lain juga bisa nantinya membuat atau membangun kembali kul-kul yang ada di lokasi berdekatan rumahnya, mungkin di Cilandak gitu ya, untuk teman-teman dewasa muda ya. Ayo kita bangun kembali supaya kita bisa saling mendoakan, supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi banyak cerita, Bu Nawang cerita, Pak Daniel cerita, ya banyak yang ternyata pengalaman-pengalaman atau kesaksian-kesaksian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan dari masing-masing kita. Ya, baik, pada ini kita akan tema mengenai anugerah juga, karena kita juga merasakan anugerah Tuhan. Di minggu depan ini kita di tanggal 10 Agustus kita akan merayakan ulang tahun ke-26 dari GBI Mampang Perapatan. Bukan waktu yang sebentar ya, 26 tahun, tapi justru karena anugerah Tuhan kita masih tetap bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, berdoa, lalu ada fellowship seperti ini, ibadah gitu ya, dan benar-benar pekerjaan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Baik, kita akan belajar dari kisah, yaitu kisah Samuel. Ya, ini bukan karena anak saya gitu ya, enggak. Anak saya Mas Samuel, bukan. Ini kita belajar untuk hakim-hakim, salah satu hakim-hakim yaitu Samuel. Dia juga seorang nabi gitu ya. Kita akan baca dari 1 Samuel 1 sampai dengan 3. Coba saya share sebentar. Ya. 1 Samuel 1 itu saya baca, kita baca sama-sama. Lahirnya Samuel, ada seorang laki-laki bernama dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini punya 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina.
Penina punya anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya, laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan tipe dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka kau memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suara yang tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluar perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Makanya ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu menyusui anaknya dan sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Maka waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Lalu di pasal yang kedua, kalau di pasal yang kedua di sini mengenai puji-pujian Hana. Jadi dia mengucap syukur sama Tuhan. Di sini nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di 1 Samuel 2, lalu yang di 1 Samuel 3 adalah Samuel terpanggil. Saya akan baca dari 1 sampai yang ke-10. Ya, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa.
Lalu beralihlah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkata Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat yang ke-10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Ya, puji Tuhan. Jadi di di pasal 1, 2, dan 3 kita melihat bahwa ada beberapa orang ya yang sebagai peran utama di dalam 3 pasal tersebut. Ya, coba kita ya ada 3 tokoh utama. Yang pertama adalah Hana. Ya, lalu ada peran tambahannya itu ada Elkana, ada Penina, lalu yang kedua ada Imam Eli, yang ketiga ada Samuel. Ya, ada Hana. Hana itu perempuan yang sudah ditutup rahimnya oleh Tuhan. Lalu dia punya suami dan dia punya juga istilahnya istri muda daripada Elkana, yaitu Penina. Lalu juga ada Imam Eli dan Samuel. Nah, hari ini kita belajar mengenai anugerah. Anugerah itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anugerah itu adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas, dari orang yang besar, orang dan sebagainya, pada pihak bawah, orang rendah dan sebagainya. Anugerah juga merupakan karunia daripada Tuhan. Nah, kita belajar mengenai anugerah itu pemberian atau ganjaran dari orang atas, orang besar kepada kita orang rendah, gitu ya. Lalu juga ada anugerah itu disebut sebagai karunia Tuhan. Sedangkan karunia itu apa? Karunia itu yang pertama adalah pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah, sama ya. Lalu juga ada kasih, ada belas kasih. Ya. Jadi kalau pada saat kita belajar mengenai anugerah, itu kita tidak akan lepas daripada kasih atau belas kasih daripada Tuhan. Karunia Tuhan atau anugerah Tuhan itu pasti ada hubungannya dengan kasih atau belas kasih daripada Tuhan. Kita akan baca di sini dari Mazmur 106 ayat yang ke 43 dan 46. Firman Tuhan katakan di sini, "Banyak kali dilepaskannya mereka, tapi mereka bersikap memberontak. Dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesalahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar." Jadi perikop di ayat Mazmur 106 ini adalah kasih setia Tuhan. Ya. Berulang kali bangsa Israel melukai hati Tuhan. Berulang kali kita juga melukai hatinya Tuhan. Kita berbuat dosa, berbuat salah. Ya, kita tidak berjalan sesuai dengan rencana atau kehendak Tuhan. Kita berontak dengan rencana-rencana kita. Ya, tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, gitu ya. Tenggelam dalam kesalahan kita. Tapi begitu Tuhan menilik, melihat akan kesalahan kita, kita berteriak sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Dia ingat akan perjanjian. Dia ingat akan dan memberikan, dia tahu bahwa
kita tuh nggak bisa apa-apa. Dan dia menyesal sesuai dengan kasih setia yang besar. Kadang-kala kita melakukan suatu kesalahan dalam melangkah, suatu kesalahan dalam bertindak gitu ya. Lalu kita bertobat, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang lihat, kita mengaku kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang memiliki kasih setia yang besar. Ya kalau hari ini saudara mungkin ada kesalahan, ada perbuatan yang mungkin kita tahu bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita berdoa juga kayaknya, wah udah nggak jelas gitu kan, udah mentok gitu kayaknya. Tuhan tahu, Tuhan ngelihat kita. Datang kepada Tuhan, akui, maka Tuhan sudah setia dan adil, dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita, dia akan memberikan kasih setianya kepada kita. Jadi di sini kita boleh belajar mengenai anugerah Tuhan. Yaitu anugerah adalah sesuatu yang dimana sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkannya. Tapi kita boleh beroleh anugerah itu, boleh beroleh sesuatu yang besar itu. Padahal kita nggak layak. Firman Tuhan di Yohanes 3:16 katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Padahal kita nggak layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena apa? Karena dosa kita sungguh besar. Apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa keselamatan Tuhan yang sudah berikan pada kita. Itu adalah anugerah. Keselamatan adalah suatu anugerah dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita belajar di dalam firman Tuhan di 1 Samuel 1 ayat pasal 1 sampai dengan pasal 3. Di pasal 1 kita ngelihat bahwa Hana itu adalah seorang yang ditutup rahimnya oleh Tuhan. Jelas-jelas dikatakan di firman Tuhan bahwa Hana ditutup rahimnya oleh Tuhan. Tapi Hana berdoa, Hana mencari Tuhan, Hana tidak jemu-jemu, dia menaikkan permohonan. Sampai akhirnya Tuhan tergerak. Oleh belas kasihannya, dia tergerak dan dia membuka rahim daripada Hana. Pada saat dia mempersembahkan itu kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, kalau engkau berikan aku anak ini akan aku persembahkan kepadamu, biar kau pakai di mezbahmu, di bait sucimu. Dan di ayat-ayat berikutnya, di pasal-pasal berikutnya, kita akan baca bahwa Hana bahkan memiliki beberapa anak lagi. Saudara, kalau kita saat ini sedang merasa dalam pergumulan, dalam sesuatu yang berat, mungkin merasa saya dalam lembah yang kelam, kita harus bersikap seperti Hana. Terus berdoa, terus mencari wajah Tuhan. Tadi di Voice of Pentecost katakan bahwa kita harus intim dengan Tuhan, intim dengan berdoa, muji, menyembah Tuhan. Tidak jemu-jemu. Kita harus percaya, kita harus tingkatin iman kita harus tingkatin percaya kita kepada Tuhan. Dan pada saatnya kita pasti akan diberikan anugerah. Pasti akan diberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Lalu kita juga belajar pada Imam Eli. Ya, kehidupan di masa Imam Eli, itu firman Tuhan tadi di pasal yang ketiga dikatakan bahwa firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Ya. Sebab Imam Eli itu melakukan atau menjadi imam itu mimpin bangsa Israel itu tidak dengan sungguh-sungguh. Dia membiarkan anaknya untuk berbuat zina di bait Allah. Lalu ada upeti yang diberikan kepada anak-anaknya. Dia tidak mendidik anaknya dengan baik gitu ya. Jadi kalau kehidupan kita hari-hari ini tidak mengikuti apa yang arahan dari Tuhan, yaitu sesuai dengan yang kita baca di firman Tuhan gitu ya. Hidup kita berjalan seenaknya aja, kita jalanin seenaknya aja, kita akan mengalami masa-masa yang kering, masa-masa yang susah, di mana tuntunan Tuhan itu melalui firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering.
pada saat kita mengalami masa-masa yang sukar, kita introspeksi, belajar untuk introspeksi diri kita. Apakah kita sudah berjalan atau apakah kita sudah bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki hari-hari ini. Lalu ada yang nomor 3, pada saat Samuel terpanggil. Saya tekanin di ini bukan 1 Samuel. Ini di 1 Samuel 3 ayat 10. Ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Seringkali kita sebagai manusia yang dewasa gitu ya. Dewasa dalam tanda petik artinya, saya udah usianya 40 tahun, saya usia udah 50 tahun, saya udah makan asam garam kehidupan, saya udah tahu gitu kan. Tapi padahal kita belum tahu ya. Setiap hari kita perlu untuk kita tahu tuntunan Tuhan. Setiap hari kita hari-hari ini harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus belajar sama Samuel. Samuel seorang kanak-kanak ya, seorang kanak-kanak yang kita harus memiliki hati seorang kanak-kanak dan hati yang bersih, hati yang mau terima tuntunan atau terima didikan daripada Bapak gitu ya. Dan Samuel cuma berkata, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, di dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3 1 Samuel ini kita belajar ya. Mungkin kehidupan kita ada seperti di kehidupan kepemimpinan daripada Imam Eli, di mana firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering, mujizat Tuhan juga jarang. Kayaknya semua itu mentok, jalan ke sana mentok, jalan ke sini mentok, atas mentok, bawah mentok, semuanya mentok. Kita udah gak bisa apa-apa. Kita belajar. Apakah kita mau introspeksi kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah dijalankan dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kehidupan kita hari ini sudah dijalankan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Pada saat kita mengaku, pada saat kita tahu dan kita bertobat, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Terus kita berdoa seperti Hana. Kita meminta kebaikan Tuhan, meminta anugerah Tuhan boleh turun dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu pasti akan tergerak hati. Karena apa? Karena dia tahu, dia sudah berjanji, dia adalah Allah Immanuel yang akan terus menyertai setiap kehidupan kita. Dia adalah Allah Bapa yang baik. Dia adalah Gembala yang baik. Ya. Di ayat hafalan anak-anak sekolah minggu itu, Allah adalah Yohanes 10 ayat 14 yang nggak salah. Jadi Allah apa tuh? Sebentar ya. Yohanes 10 ayat 14. Saudara. Kita baca sama-sama di sini aja. Tiba-tiba diingetin, soalnya semalam saya nanyain ayat hafalan daripada anak-anak. Yohanes 10 ayat yang ke-14, Gembala yang baik. Ya. Di ayat 14. Firman Tuhan katakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Tuhan itu adalah gembala yang baik. Ya, kalau gembala yang baik itu dombanya hilang satu pun pasti dicari. Dia tinggalin, dia punya 100 domba, satu yang hilang, 99 ditinggalin. Satu dia cari. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal bahwa kita manusia biasa, manusia yang nggak punya apa-apa, manusia yang nggak bisa apa-apa, dan manusia yang dan kita manusia membutuhkan Tuhan. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, domba kita kalau kita mau jadi dombanya Tuhan,
kita pasti mengenal Tuhan. Mengenalnya melalui apa, saudara? Melalui doa, pujian penyembahan, melalui firman Tuhan. Ya. Apakah hari-hari ini saudara dan saya tetap intim, tetap berdoa muji menyembah Tuhan, tetap baca firman Tuhan? Enggak usah dijawab, saudara. Kita belajar untuk menjadi domba-domba yang mengenal Tuhan. Ya. Dan biar anugerah Tuhan itu terus dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Nah, di sini ayat yang ke-11, ya, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk domba-dombanya. Untuk saudara dan saya yang percaya pada Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus melihat bahwa anugerah Tuhan itu besar dalam setiap kehidupan kita. Anugerah Tuhan itu besar dalam apa yang langkah setiap kehidupan kita. Tapi bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan itu, anugerah Tuhan yang besar itu. Dan kita hidup hari-hari semakin intim, semakin mendekat kepada Tuhan di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini. Yuk kita sama-sama introspeksi, kita sama-sama minta Roh Kudus. Roh Kudus terangi hati saya. Roh Kudus terangi hati saya yang gelap, buat saya mengerti, buat saya melucuti ego-ego saya. Seringkali kita, Tuhan saya maunya arahnya ke sini, ke sini, ke sini. Gitu. Tapi kita hari ini belajar. Seperti Samuel boleh ngomong. Berbicara sebab hambamu ini mendengar. Dan biar Tuhan yang berbicara melalui setiap kehidupan kita dan kita mengikuti tiap rencana dan kehendaknya. Biar kita semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Dan biar anugerahnya terus melingkupi setiap kehidupan kita. Biar kasihnya boleh terus menyinari setiap hati, setiap langkah kita. Sehingga kita masuk ke dalam kemenangan, lepas kemenangan. Bukan buat siapa-siapa. Tapi untuk nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Baik, saya akan tutup untuk firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Kita akan sama-sama naikkan pujian jemaat kita. Kita akan kembali naikkan pujian ini. Resapi setiap kata-katanya. Karena Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Semua yang terjadi di dalam hidup atas izin-Mu, apa yang Kau berbuat di dalam hidup, semua sebagai anugerah. Semua yang terjadi di dalam hidup atas izin-Mu, Tuhan, apa yang Kau berbuat dalam hidup, semua sebagai anugerah. Tuhan katakan bersyukur, bersyukur Tuhan, semua yang Tuhan beri. Bersyukur Kau itu kekuatan, ku percaya Kau selalu beserta. Sekali lagi katakan bersyukur. Bersyukur Tuhan, semua yang Tuhan beri. Bersyukur Tuhan, Kau itu kekuatan, ku percaya Kau
selalu bersama, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, itu semua Tuhan izinkan. Itu semua masih dalam kendali Tuhan. Kalau kamu kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini boleh mengalami sepertinya ada dalam kesusahan, sepertinya ada dalam himpitan persoalan yang perlu saudara dan saudari dan saya sendiri tahu bahwa itu semua adalah izin Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan berikan pengharapan yang baru, tapi dalam Dia ada anugerah Tuhan besar. Dalam kasih-Nya Dia akan memberikan jalan keluar, Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan sukacita dan damai pada waktu. Dan biar kita boleh berharap hari-hari ini pada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Bapak, hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang boleh menjamah, boleh melawat setiap daripada anak-anak-Mu Tuhan Yesus hari-hari ini ya Abba. Dan biar Bapak firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau yang sudah selalu hadir dan menemani setiap kehidupan kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Biar setiap jemaat, setiap umat-Mu Tuhan, bahkan hamba-Mu Tuhan boleh terus berharap sama Engkau, terus intim dengan Engkau Tuhan hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita semua katakan amin. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak PD Eka Permadi yang telah memberitakan firman pada siang hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah pada Pak Dian, dan keluarga, pekerjaan terlebih dalam pelayanannya. Terima kasih Pak Dian. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Dari guru sekolah minggu, Ibu Wilma, Yemima, Kak Jun, Junior George, dan para hambanya yang telah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah siang hari ini, Neva, juga Pak Dian. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya, ya, selamat ulang tahun. GPI Mampang akan berulang tahun di tanggal 10 Agustus nanti dan akan dirayakan di dalam ibadah onset dan HUT di hari Minggu tanggal 13 Agustus nanti. Kemudian ada Bang Ranto yang saat ini sudah berulang tahun. Selamat ulang tahun Bang Ranto. Dari Medan yang Bang Rantonya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan baik diakonia dan persembahan misi dan penginjilan. Bapak Ibu Saudara semuanya boleh langsung mentransfer ke akun tertera atas nama GPI Mampang Perapatan, dan Bapak Ibu juga boleh mengirimkan bukti transfer melalui WA ke Bu Gemrina. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu, mari kita ambil bagian di dalam menara doa EPT bersama para pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa. EPT akan dilakukan setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3. Meeting dan password akan di-share di grup. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, untuk doa fajar GPI Mampang Perapatan hari Sabtu minggu ini tanggal 12 Agustus 2023, doa fajar akan dimulai jam 5 pagi. Mari Bapak Ibu kita mengundang untuk seluruh pekerja dan jemaat untuk ambil bagian di dalam doa syafaat ini. Ya, diberitahukan untuk
jemaat yang ingin mengikuti baptisan selam, dibuka pendaftaran baptisan selam bagi jemaat yang rindu, yang sudah memiliki kerinduan untuk dibaptis berusia minimal 12 tahun, percaya pada Tuhan Yesus, rindu untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri kepada Bu Gemrina, siapkan foto latar belakang merah ya Bapak Ibu Saudara, 3x4 3 bis. Baptisan akan diadakan atau dilangsungkan pada hari Minggu setelah ibadah konsep dan hut di Jalan Sasak nomor 2A Cipete, Jakarta Selatan. Dan puji Tuhan tadi pagi Kak Jun sudah memberikan pembekalan pada adik-adik kita, terutama yang GC, puji Tuhan. Dan kita dukung dan doakan supaya acara hari Minggu, acara ibadah, konsep, hut, dan baptisan boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan Bapak Dian atau Bugem atau Pak Gem? Ya, Ya. tambahnya mungkin untuk rekan-rekan, ini kan ada beberapa nama kemarin yang baru mendaftar dan ada beberapa yang saya lihat masih belum mendaftar. Ini kesempatan baptisan selam itu untuk yang anak-anak GC, mungkin karena udah usianya 12 tahun. Untuk anak-anak UTM ini yang belum dibaptis, ayo. Soalnya itu salah satu syarat untuk ke jenjang berikutnya, ya ke pernikahan gitu ya. Jadi oh ya, diingatkan untuk peserta baptis untuk menyiapkan pakaian ganti. Ya. Ya, pakaian ganti. Mungkin itu aja. Nanti rekan-rekan PPW kita atur untuk setting ruangan di hari Sabtu. Terus saya undang untuk jemaat yang lain untuk bisa hadir. Ingatin teman-temannya, minggu depan kita ngerayain ulang tahun GB Mampang yang ke-26. Ya, itu aja Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dia. Dan baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini dengan kita menaikkan pujian. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan terima kasih, terima kasih. Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, terlambat terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati dan Engkau telah melawat setiap kami Tuhan di dalam ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau berkati lebih lagi hamba-Mu Bapak Dianeka Permadi beserta keluarga, berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, terlebih dalam
pelayanannya Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah atas hamba-Mu ini. Tuhan Yesus juga berkati hamba-Mu Pak Gembindi, Bu Gembrina dan Natania Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dan kami seluruhnya jemaat-Mu yang ada di gereja GPI Mampang Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memegang kuat tangan kami Tuhan, memegang kuat dan menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh melalui hari-hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan, kami menerima berkat yang daripada melalui hamba-Mu. Silakan. Ya, kita angkat tangan kita buka hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya rahmat daripada Allah Bapa, daripada Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus saling menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang berkat kepada Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dian,